Dia adalah dewa paling kasihan. Ia diikat di tiang dan dicambuki manusia. Ia mendongak ke langit dan berteriak, "Ayah, pinjami aku kekuatanmu." Ternyata, Dewa Zeus mendengar permohonan anaknya dan membantunya lepas dari belenggu. Ia menghancurkan tiang dan menyerang musuh dengan rantainya. Namanya Hercules. Ia anak haram Zeus dan manusia. 20 tahun lalu, terjadi pemberontakan di Yunani. Banyak korban jiwa. Ratu Alkmene berdoa pada Dewi Hera. Suatu malam, Zeus, suami Dewi Hera menghamilinya secara gaib. Tapi, Raja Amphitryon melihatnya. Ia murka. Raja sangat marah karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai sekarang, aku juga tidak paham kenapa Zeus harus menghamili istri orang untuk menyelesaikan masalah. Tak lama, Ratu melahirkan anak kembar. Iphicles anak raja, dan Hercules anak Zeus. 20 tahun berlalu. Hercules sudah dewasa. Ia sangat gagah dan ceria. Ia diam-diam menjalin kasih dengan putri Hebe dari Kreta. Kebetulan, Iphicles juga menaruh hati pada Hebe. Ia berkata pada Hebe, "Aku cinta kamu, tapi kamu cinta dia." Astaga, Hebe, kamu buta? Setelah Hebe pulang, dua bersaudara cekcok. Lalu, mereka bertemu seekor singa. Mereka mencoba menusuk singa dengan tombak. Tapi, percuma. Iphicles bersembunyi di pinggir tebing. Ia melihat Hercules diinjak singa. Lalu, Hercules mencekik leher singa dan berhasil membunuhnya. Sepulangnya ke istana, tapi, Iphicles, tanpa malu memamerkan kehebatannya, ia berkata telah membunuh singa. Hercules diam saja, karena ia tidak suka pamer. Ia hanya ingin menikahi Hebe. Tapi, Iphicles malah mengumumkan, ia akan menikahi Hebe, untuk memperkuat hubungan negara. Bagaikan petir di siang bolong. Hebe dan Hercules kaget. Malamnya, Hebe kabur menunggang kuda. Setelah dikejar Hercules, mereka berencana untuk kawin lari. Tapi, tentara berhasil menyusul. Mereka ditangkap. Tapi, Hercules juga seorang pangeran. Tidak mungkin dibunuh. Iphicles mengutus Hercules dan 80 tentara pergi perang ke Mesir yang sangat jauh untuk melawan musuh. Hercules membawa 80 tentaranya ke Mesir. Di perjalanan, beberapa tentaranya mati mendadak. Mayatnya digantung. Hercules tidak mau mundur. Tiba-tiba sekelompok pasukan muncul dan mengepung mereka. Musuh menyergap mereka. Tapi, mereka hanya punya 80 orang. Bagaimana mengalahkan ribuan musuh? Helm Hercules jatuh di panah. Tinggal Hercules dan satu jenderalnya yang masih hidup. Musuh mengira Hercules sudah mati karena helmnya jatuh, dan akan menjual mereka berdua sebagai budak. Musuh mengirim helm Hercules ke Yunani. Melihat helm anaknya, raja yang agak senang mengadakan pemakaman. Tapi, Ratu Alkmene mengetahui semuanya. Ia mencecar suaminya, yang telah menjebak Hercules. Raja sangat murka, dan menusuk jantung istrinya. Di sini, Hercules dan jenderalnya dijual menjadi gladiator. Keduanya harus bertahan hidup dan menghasilkan banyak uang untuk bosnya. Dari pertunjukan bawah tanah, Hercules mulai beraksi di lapangan. Demi bisa pulang ke Yunani, ia ikut pertandingan akbar. Saat ini ia harus melawan 6 orang. Keenam gladiator ini tidak pernah kalah. Hasilnya tidak usah ditanyakan. Hercules yang setengah dewa berhasil mengalahkan mereka. Di lapangan, ia akhirnya memenangkan kebebasannya. Namanya semakin terkenal. Guru di kerajaan Yunani mengenali Hercules. Ia segera mengutus orang untuk melindungi Hercules. Mantan guru Hercules juga memberitahu kabar kematian ibunya. Hercules sangat sedih. Ia bersumpah akan mengakhiri pemerintahan ayahnya dan menyelamatkan rakyat yang menderita. Lalu, Hercules mulai melawan tentara ayahnya demi rakyat. Ia mulai mendapat banyak pengikut. Desas-desus mengenai kedatangan Hercules juga santer terdengar. Raja Amphitryon mendengar pemberontakan Hercules dan segera menangkapnya. Hercules diikat di tiang dan dicambuki di depan massa. Ini adalah bukti bahwa Hercules bukanlah dewa. Raja juga menangkap jenderal dan guru Hercules. Lalu sang guru di depan Hercules. Hercules frustrasi. Ia berteriak minta bantuan ke Zeus. "Bantulah aku, ayah." Zeus ternyata mendengar doa anaknya. Batu tiang itu patah dan menimpa tentara ayahnya. Rakyat yang melihat akhirnya percaya
dan menganggap Hercules pahlawan. Lalu, Hercules mengumpulkan pengikutnya dan pergi ke istana. Tapi, pemanah istana berkhianat dan membuka pintu gerbang istana. Hercules menantang mereka untuk berduel secara jantan, 1 lawan 1. Raja berkata, "Kau pikir aku bodoh?" Ia menyuruh bawahannya menyerang. Saat itu, Hercules meminjam kekuatan petir Zeus. Satu, 2, 3, 4. Gelombang petir membunuh semua tentara raja. Raja yang ketakutan bersembunyi di dalam. Hercules mengejarnya. Dengan mudah, Hercules menahan raja. Saat itu, Iphicles muncul menawan Hebe dan menyuruh Hercules menyerah. Kalau tidak, Hebe akan dibunuhnya. Tapi, Hebe tidak memberi Iphicles kesempatan dan menusukkan belati tepat ke jantungnya dan Iphicles. Mereka berdua tewas seketika. Hercules sangat murka. Ia mendorong raja ke tanah, lalu menusuknya dengan belati yang digunakannya untuk membunuh ratu. Hercules menggendong Hebe. Hebe yang tertusuk di jantungnya ternyata masih hidup, padahal orang lain pasti sudah mati. Apakah jantungnya ada di kanan? Hebe akhirnya melahirkan seorang putra. Rakyat Yunani akhirnya terbebas dari Raja Lalim itu. Film ini ditayangkan tahun 2014, yang menceritakan legenda Hercules. Film pahlawan ini agak berbeda dari lainnya. Film ini menampilkan dewa yang payah, dirantai, dan dicambuki, lalu menderita hampir sepanjang hidupnya. Bahkan ibu dan temannya tewas. Demi mendukungnya, Hercules akhirnya diakui dan menjadi pahlawan. Jadi, kita juga sama. Hidup pasti memiliki banyak masalah. Tapi, jangan pernah menyerah. Karena, ini adalah ujian Tuhan. Setelah kamu lulus ujian, kamu akan mendapat buah kerja kerasmu. Oke, cerita hari ini sampai di sini. Aku Kaki Minyak, jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa. Dadah.